kepada Pak Rahmadi, SOS MSI, selaku PLT Asisten Dep Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Saya persilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Joko Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf sedianya yang hadir Pak Edi Satria, Deputi Restrukturisasi Usaha. Namun beliau berhalangan hadir, harus mendampingi Pak Menteri, ditugaskan ke saya. Dan saya sendiri, saya adalah Asisten Deputi Pendampingan Usaha sekaligus merangkap PLT Asdep Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih yang saya hormati Pak Suryaman, Pak Ahmad yang telah menyampaikan lebih dahulu ya terkait dengan gelar bicara The Game Change Entrepreneurship dan seluruh para peserta webinar ini. Nah, saya ditugasi untuk menyampaikan terkait dengan kebangkitan UMKM pasca pandemi. Mbak Emi, tolong disampaikan paparan saya, dilihatkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi lanjut, saya akan menyampaikan pertama terkait dengan kondisi perekonomian nasional kita ini. Jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum COVID 5,3%. Namun sesudah COVID kita memiliki dua skenario. Pertama, pertumbuhan ekonomi turun minus 0,4% akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan sekitar 4,8 juta orang dan pengangguran bertambah menjadi 5,23 juta orang. Nah, skenario yang kedua yang ini tentu skenario yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya turun 2,3%, akan berdampak peningkatan kemiskinan sekitar 1,89 juta orang dan pengangguran bertambah 2,9 juta orang. Nah, ini adalah gambaran kondisi perekonomian nasional saat ini pandemi COVID ini. Lanjut. Kemudian ini adalah data populasi KUKM dan fakta KUKM. Nah, sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro ini yang paling besar. Jadi piramidnya menggelembung di bawah nih. Bagaimana yang mikro ini bisa kita naikkan menjadi kecil dan kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar. Jadi tidak menggelembung di bawah ini. Nah, ini adalah fakta dari populasi KUKM yang ada di kita. Jadi jumlahnya sekitar mikro ini 63,3 juta atau sebesar 98,68%. Nah, tentu KUKM ini menyerap lapangan kerja 97%, paling besar nih ya. Kemudian investasi nasional 58%, berkontribusi kepada PDB sekitar 60% dan digitalisasi UMKM ini baru 13%. Nah, ini adalah peluang bagi kita bagaimana untuk UMKM ini bisa kita naikkan menjadi lebih besar lagi untuk kaitannya dengan digitalisasi ini. Nah, di pandemi ini memang banyak hal yang harus ini adalah bisa menjadi tantangan dan peluang. Lanjut. Nah, kemudian dampak pandemi COVID terhadap koperasi dan UMKM berdasarkan hasil survei dari ADB, sekitar 50% UMKM menutup usahanya. Dan kemudian 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, dan 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerja. Nah, ini adalah survei ADB yang dilakukan sekitar bulan 2 bulan yang lalu ya di kita. Lanjut.
Kemudian disrupsi pandemi terhadap dunia usaha. Jadi banyak sektor industri terdampak, tapi demand tidak sepenuhnya menghilang. Nah, ini adalah gambaran global dan di Indonesia. Jadi sektor yang terdampak ini di makanan, industri kreatif, pertanian, angkutan, pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, sektor dengan peningkatan permintaan ini ada di alat pendukung kesehatan. Terus yang kedua terkait dengan suplemen dan herbal. Selanjutnya ada makanan dan bahan makanan, e-commerce dan logistik atau jasa pengiriman. Ini adalah potret terkait dengan pandemi terhadap dunia usaha. Lanjut. Nah, pendataan UMKM terhadap COVID, total sampling yang masuk ke call center di Kementerian Koperasi ini total sampling sekitar 195.000 per 10 Juni 2020 berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Pertama, penjualan permintaan menurun, itu yang paling besar. Yang kemudian distribusi terhambat, dan ketiga terkait dengan permodalan. Nah, sektor usaha yang paling terdampak adalah penyedia akomodasi dan makanan minuman. Itu yang paling mendominasi. Nah, kemudian pedagang besar dan eceran, dan yang ketiga adalah industri pengolahan. Ini adalah terkait dengan sektor usaha yang paling terdampak dengan adanya COVID ini. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah memulai masuk pada new normal, adaptasi kenormalan baru. Jadi dengan diberlakukannya PSBB menyebabkan aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang. Nah, perubahan perilaku, aktivitas di rumah, belanja online, dan konsumsi produk kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, dampak dalam transaksi e-commerce, penjualan di e-commerce naik sekitar 26% dari rata-rata bulanan kuartal 2 2019 atau sekitar 36 triliun. Kemudian transaksi harian naik dari rata-rata kuartal 2 2019 atau 3,1 juta, konsumen baru 51%. Nah, ini menarik nih, pertama kali belanja online saat PSBB. Nah, kemudian permintaan melonjak 5-10 kali peningkatan volume permintaan selama pandemi. Nah, ini tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha. Lanjut. Upaya pemerintah mengatasi dampak perekonomian UMKM di tengah pandemi COVID. Nah, stimulus yang diberikan tergantung fase hidup UMKM. Nah, di saat pandemi, upaya pemerintah telah memberikan terkait dengan insentif pajak, relaksasi dan restrukturasi kredit, ini biar UMKM bisa bertahan. Kemudian usaha menurun, ini bisa terkait dengan perluasan pembiayaan dan digitalisasi. Nah, yang UMKM yang katakanlah sudah bangkrut itu bisa diberikan bantuan langsung tunai berbasis tentu berbasis data PNM dan BPI address. Kemudian terkait dengan new normal, nah ini aktivitas usaha tentunya disesuaikan dengan protokol COVID-19. Adanya kita melakukan pelatihan dan pendampingan dan on board online. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk terkait dengan mendorong bangga buatan Indonesia. Kemudian lanjut. Nah, program pemulihan ekonomi nasional PEN ini sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2020, kita punya modalitas utama terkait dengan yang pertama, belanja APBN antara lain berupa subsidi bunga ke UMKM melalui lembaga keuangan dan penempatan dana untuk bank yang terdampak restrukturisasi. Yang ketiga terkait dengan penjaminan untuk kredit modal kerja. Yang keempat terkait dengan penyertaan modal negara PMN untuk BUMN dan penugasan khusus serta pembayaran talangan dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
Nah, program PEN akan mencakup seluruh sektor dan pelaku usaha yang terdampak COVID terkait dengan dukungan untuk UMKM, tentu adanya penundaan dan subsidi bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan, penjaminan kredit modal kerja baru, penempatan dana di lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM. Nah, ini sudah berjalan. Lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, biaya penanganan COVID sekitar 695,2 triliun yang tersebar untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi, sektor KAL, dan Pemda. Nah, khusus untuk UMKM ini sekitar 123,46 triliun. Nah, itu untuk subsidi bunga 35,28 triliun, untuk penempatan dana untuk restrukturisasi sekitar 78,78 triliun, belanja IJP sekitar 5,0 triliun, dan penjaminan untuk modal kerja itu sekitar 1,04 triliun, dan PPh final itu 2,4 triliun. Nah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUKM disiapkan sekitar 1 triliun. Nah, ini sudah berjalan, dan kita lanjut terkait dengan ringkasan status program pemulihan ekonomi nasional. Ini adalah yang sudah terrealisasi dari 123,466 triliun itu sampai dengan posisi 5 Agustus sudah terrealisasi sekitar 29,63%. Lanjut. Nah, ini adalah fokus strategi terkait dengan koperasi dan UMKM di sektor pangan. Nah, pertama, kondisi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, kontributor PDB terbesar atau setara 13% dalam PDB Indonesia. Nah, menurut FAO, gangguan keamanan pangan, krisis terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan. Nah, persentase jumlah UMKM terbesar sekitar 51,2%, struktur UMKM didominasi oleh sektor pangan sebesar 51,2%. Nah, tantangan di sektor pangan tentu rantai pasok yang terlalu rumit dan panjang. Kita akan coba kita arahkan petani, rantai pasok yang terlalu rumit dan panjang ini mulai dari petani, pengepul besar, dan pasar induk, pasar tradisional, lalu terakhir ke konsumen. Kita harapkan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi hadir sebagai solusi melalui konsolidasi orang atau petani, lahan, logistik, pembiayaan sampai dengan pasar. Kemudian lanjut, yang strategi kedua terkait dengan digitalisasi koperasi dan UMKM. Nah, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Tahun 2019 angkanya sudah mencapai sekitar 40 US miliar dolar, rata-rata pertumbuhannya 49% per tahun. Nah, ini menarik. Jadi dari produktivitas terbatas karena dampak COVID. Jadi yang masuk ke digitalisasi tadi sekitar 13%. Untuk offline ini masih sekitar 87%. Tidak, ya, antara lain tidak memiliki infrastruktur dasar, minimnya literasi digital, dan ketidaksiapan produk UMKM. Nah, yang kedua, target UMKM go online sekitar 2 juta. Jadi untuk
mencapai 10 juta UMKM Go online di tahun 2020. Data sementara sekitar 8 juta UMKM sudah masuk online, dan UMKM Go online tidak hanya terhubung dengan marketplace tetapi harus bertahan dan memiliki transaksi yang berkelanjutan. Nah, progres gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sudah diluncurkan oleh Pak Presiden sejak 14 Mei 2020, tren positif selama 14 Mei sampai 15 Juli tercapai penambahan sekitar 1.069.016 unit UMKM masuk digitalisasi. Kemudian strategi kedua, digitalisasi koperasi dan UMKM, upaya Kementerian Koperasi dan UKM melalui beberapa langkah terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, ada edukasi KUKM, seri webinar, dan seterusnya. Dan kemudian mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal. Di situ ada pasar gotong royong, dan kemudian digitalisasi UMKM, kita ada program Kakak Asuh dan UMKM katalog digital. Dukungan promosi dan pemasaran terkait dengan promosi dan pemasaran untuk top brand UMKM. Nah, mungkin itu Pak Joko yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Ramadi. Kita jadi dapat data yang luar biasa, jadi masyarakat jadi tahu bagaimana mikro itu yang sangat besar di bawah, kemudian di situ ada yang kecil, kemudian ada yang menengah, ya. Oke, dan harapannya yang mikro tentunya dengan bantuan pemain-pemain yang di tengah bisa terangkat ke atas. Dan Bapak Ibu sekalian, kita dukung pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, khususnya melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, agar dapat menjalankan semua program yang tadi dipaparkan luar biasa. Tentunya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu sebagai pebisnis. Jadi yuk, mengkritik itu boleh, tapi jangan terus ngomong mengkritik yang negatif, tapi bantulah dukung pemerintah kita ini agar bisa menjadi lebih baik. Karena kalau kita hanya mengkritik